Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Wulandari dengan NPM 2451010049. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari abad 1 hingga abad ke-15. Kita akan melihat bagaimana setiap abad membawa ciri khas dan tokoh-tokoh besar yang berperan dalam membentuk konsep ekonomi Islam. Konsep ini juga sejalan dengan nilai pendidikan hijau dan coklat yang menekankan keseimbangan antara manusia, sosial, dan lingkungan. Fondasi awal sistem ekonomi Islam, prinsip keadilan sosial, pemerataan zakat, dan larangan riba benar-benar ditegakkan dengan tegas. Tokoh pentingnya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Hasan al-Basri, dan Umar bin Abdul Aziz. Fokus utama ekonomi pada masa ini adalah penguatan zakat, kejujuran dalam perdagangan, distribusi harga yang adil, serta peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Pada abad kedua, muncul mazhab-mazhab fikih besar yang membahas persoalan ekonomi secara lebih terstruktur. Tokohnya seperti Abu Hanifah, Malik Anas, Asy Syafi'i, dan Al-Auza'i. Mereka menekankan pentingnya keadilan dalam akad, tanggung jawab sosial, hak pekerja, dan peran pemerintah menjaga kemaslahatan umum. Kemudian, pada abad ketiga, dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan Islam, terutama di bawah kekuasaan Abbasiyah. Tokohnya seperti Al-Asy'ari, Al-Mawardi, dan Al-Makki. Pemikiran mereka menyoroti moralitas dalam ekonomi, pengelolaan baitul mal secara adil, serta keadilan sosial sebagai dasar kesejahteraan umat. Kemudian, abad keempat, pada masa ini, ilmu pengetahuan dan hukum Islam semakin berkembang pesat. Tokohnya adalah Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari Muslim, dan Al-Junaid Al-Baghdadi. Fokus utama ekonomi Islam di abad ini adalah etika bisnis, zakat dan infak sebagai alat pemerataan, serta tanggung jawab negara dalam mengatur keuangan publik. Kemudian abad kelima, memasuki abad kelima ini, pemikiran ekonomi mulai diwarnai oleh unsur-unsur filsafat dan tasawuf. Tokoh penting dari Al-Ghazali, Al-Juwaini, dan Abdul Qadir Al-Jailani menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Konsepnya mencakup larangan riba dan penimbunan harta, serta pentingnya pengawasan pasar agar tidak merugikan rakyat. Pada abad ke-6, nilai-nilai etika dan spiritualitas ekonomi semakin ditekankan. Tokoh seperti Fakhruddin Al-Razi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Al-Jauzi menyoroti pentingnya zakat dan wakaf produktif, kejujuran dalam berdagang, serta pengawasan harga. Tujuannya adalah pembentukan moral ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai spiritual. Kemudian abad ke-7, abad ini diawali dengan masa krisis akibat serangan Mongol, namun melahirkan pemburu besar seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jawziyah, dan Nasruddin At-Tusi. Mereka menegaskan pentingnya intervensi pasar yang adil, serta maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan masyarakat. Kemudian, di abad ke-8, abad ini merupakan masa akhir dinasti Mamluk dan awal kebangkitan Utsmani. Tokohnya itu ada Asyuyuti, Al-Makrizi, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka berfokus pada sistem keuangan publik, administrasi baitul mal, zakat dan wakaf produktif, serta keadilan sosial. Kemudian abad ke-9. Pada abad ke-9 adalah masa analisis sosial dan ekonomi yang mendalam. Tokoh utamanya itu ada Ibnu Khaldun bersama Al-Makrizi, Ibnu Khotir, dan Ibnu Al-Azraq. Mereka memperkenalkan teori nilai kerja, keadilan pajak, siklus dinasti, serta peran negara sebagai pengatur ekonomi dan pelindung rakyat. Abad ke-10, masa ini menjadi awal kejayaan Daulah Utsmaniyah. Tokohnya seperti Abu Asy'ud Al-Imadi, kemudian
dan Ibnu Kamal Pasa, fokus pemikirannya adalah pajak yang adil, wakaf produktif, larangan monopoli, dan pengawasan pasar atau hisbah. Kemudian abad ke-11 itu dikenal sebagai masa penyatuan nilai hukum dan tasawuf dalam ekonomi. Tokohnya itu ada Ibrahim Al-Halabi dan Nabulsi. Kemudian pada abad ke-11 ini dikenal sebagai masa penyatuan nilai hukum dan tasawuf dalam ekonomi. Tokohnya itu ada Ibrahim Al-Halabi, An-Nabulsi, dan Nuruddin Ar-Raniri. Fokus mereka pada keadilan sosial, semangat tolong-menolong, serta keseimbangan antar hukum dan spiritualitas. Kemudian abad yang ke-12, pada masa ini muncul pergerakan pembaruan dan perlawanan terhadap kolonialisme. Tokoh-tokohnya itu ada Muhammad bin Abdul Wahab, Shah Waliullah, dan Abdus Somad Al-Palimbani. Fokusnya itu adalah kemandirian ekonomi umat, tajdid atau pembaruan, serta pemanfaatan zakat dan wakaf untuk pemberdayaan sosial. Kemudian abad ke-13 ini menjadi awal pembangkitan sistem ekonomi Islam modern. Tokohnya itu seperti Abu Al-A'la Al-Maududi, Sayyid Qutb, dan Bakir Al-Sadr. Memperkenalkan gagasan sistem ekonomi Islam yang independen, perbankan syariah, dan larangan riba. Kemudian abad ke-14, pada abad ini disebut sebagai masa kebangkitan intelektual Islam dan reformasi sosial ekonomi. Tokohnya itu ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Ahmad Dahlan. Fokus utamanya itu mereka pendidikan ekonomi umat, reformasi sistem keuangan, dan pengelolaan zakat secara produktif. Kemudian abad ke-15, pada masa ini kini memasuki era globalisasi dan digitalisasi ekonomi Islam. Tokoh-tokohnya itu ada Mozarkaf, Umar Chapra, Nejatullah Siddiqi, dan Muhammad Syafi'i Antonio. Pemikirannya berfokus pada vintage, syariah, zakat digital, ekonomi berkelanjutan, serta penerapan nilai Islam dalam sistem global. Dari abad pertama hingga abad ke-15, pemikiran ekonomi Islam terus berkembang menyesuaikan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya, yaitu keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai inilah yang menjadi sejalan dengan pendidikan hijau dan coklat, di mana manusia tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga harmoni dan lingkungan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih atas pengertiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.